Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala aidan lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Shadaqallahul azim. Senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada malam yang kedua Zulhijjah, di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini Allah kumpulkan kita dengan niat yang mulia. Mudah-mudahan senantiasa Allah memuliakan kita baik dalam kehidupan di dunia ini, terlebih-lebih nanti setelah kehidupan di alam berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Harapan kita dengan rajinnya bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberatkan amalan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan, dimudahkan perhitungan hisab kita di yaumil hisab, dan kita dipertemukan dengan Rasulullah dan beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu, masih dalam bab niat dan ikhlas. Sekali lagi ini menjadi urgen ataupun sangat penting, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal, perbuatan, ibadah yang kita lakukan ditentukan oleh niatnya. Apa motivasi awal yang ada di dalam dada kita, itulah yang akan menentukan hasil yang akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berlebihan pada kesempatan ini kita ulang-ulang kembali, ayo sama-sama kita luruskan niat kita untuk hadir di masjid yang mulia ini, untuk mengikuti majelis ilmu ini. Sama-sama kita luruskan niat kita lillahi ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi ladang pahala buat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pilihkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab niat ini. Pada kesempatan ini kita lihat hadis yang ke-11 ya, dan tidak akan kita bahas semuanya karena kesempatan kita berdalam setahun ini hanya 12 kali pertemuan ya, insyaallah ya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pada hadis yang ke-11 dalam bab niat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه muttafaqun alaih. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadi penting buat kita karena insya Allah akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita, sudah. Setiap hari. Tadi berangkat dari rumah juga sudah. Tetapi ini menjadi motivasi buat kita untuk lebih meluruskan kembali niat kita. Ya. Untuk lebih greget lagi berangkat ke masjid. Ya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salati fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Salat seseorang dengan berjamaah, ya, lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian fisuk di pasar ataupun wabaitihi ataupun di rumah. Ya. Sholat berjamaah tentu sasarannya ini adalah di masjid. Ya. Ada juga orang sholat berjamaah di rumahnya. Tapi ini sasaran hadis ini di masjid. Ya. Salat seseorang dengan berjamaah, karena berjamaah itu pasti masjid gitu. Ya, masjid. Masjid itu dibangun untuk tempat dilaksanakan salat berjamaah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa selisihnya? 20 derajat. Pada hadis lain 25 derajat. Pada hadis lain kita temukan 27 derajat. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting buat kita, ya. Satu kali sholat berjamaah di masjid itu sama dengan 27 kali sholat sendiri di rumah. Karena makna derajat itu, ya, secara umum bisa saja 27 kali lebih hebat, 27 kali tingkatannya. Satu kali berjamaah di masjid sama dengan 27 kali sholat di rumah sendirian. Tentu pertanyaan saya, mana yang kita pilih, yang mudah atau yang ringan? Yang mudah atau yang ringan? Ya, sama ya. Yang mudah atau yang berat? Gimana Pak?
Yang ringan atau yang berat kalau dipilihkan? Biasanya pasti kita pilih yang ringan, yang mudah. Jarang orang mau milih-milih yang berat. Tentu saya tanya lagi, mana yang lebih susah? 1 kali atau 27 kali? Berapa Pak? 27 kali. Mestinya kita pilih 1 kali, tapi nilainya 27. Kan gitu tuh logiknya. 1 kali kita berjamaah di sini sama dengan 27 kali di rumah. Maka kalau kita urai lagi, berarti 1 kali berjamaah sholat maghrib di Masjid Muhajirin sama dengan 27 kali sholat maghrib di rumah. 27 itu kurang sehari lainnya, biar 1 bulan. Artinya apa? 1 kali sholat berjamaah di masjid sama dengan 1 bulan sholat di rumah. Mana pilih? Apalagi 1 bulan sholat berjamaah di masjid. Masya Allah, kalah telak untuk di rumah. Ya, tapi masih ada juga yang suka sholat di rumah. Ya, jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah dipahami. Ya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa seperti itu? Kenapa 27 derajat lebih hebat salat berjamaah, 25 derajat lebih hebat salat berjamaah, 27 derajat lebih hebat salat berjamaah dibanding sendirian, baik di pasar atau di rumah atau di kantor, di mana tempat kerjanya, lebih hebat salat berjamaah di masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, karena seseorang yang telah menyempurnakan wuduknya, kemudian dia melangkah berangkat ke masjid dengan tujuan hanya, disinilah letaknya niat untuk, ya, hanya untuk sholat, tak ada niat-niat yang lain yang sudah menyempurnakan wuduk tadi. Berangkat dia ke masjid, tak ada niat yang lain kecuali untuk sholat. Ya. Karena banyak orang yang ke masjid tidak hanya untuk sholat saja niatnya, ada tujuan-tujuan lain. Ya. Saya ikut mengurus masjid, berat nih tanggung jawab. Kita-kita yang jadi pengurus masjid, hati-hati luruskan niat. Kok rajin kali Bapak ke masjid? Gimana lagi Ustaz? Awak pengurus masjid? Awak pengurus masjid? Kalau tidak ke masjid, apa kata dunia? Awaklah dia manahi pengurus. Boleh berangkat ke masjid. Hati-hati. Ya. Orang yang ingin mendapatkan 27 derajat atau 20 derajat salat berjamaahnya di masjid, luruskan niat. Kenapa berangkat ke masjid? Lillahi ta'ala, untuk salat, lillahi ta'ala, untuk salat, lillahi ta'ala. Ya. Ada orang yang berangkat ke masjid supaya dianggap soleh. Enggak. Ada orang yang berangkat ke masjid karena segan dengan mertua, segan dengan menantu. Ya. Ada orang yang berangkat ke masjid, lah cok bana diajak di ustaz tu. Ya. Ayolah Pak berangkat ke masjid. Datang teman-teman jamaah tabligh kan, datang ke rumah diajak, aku tiba lo balik, udah berangkat lah. Luruskan niat. Ya. Ada orang yang berangkat ke masjid mau nukar sendal. Ada juga mau nukar sendal. Atau mau menampakkan sendal barunya, atau mau menampakkan baju barunya, atributnya segala macam-macam. Ya. Syaitan itu memang membisikkan ke dalam dadanya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia.
Dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, kenapa mereka mendapatkan 20 derajat? Kenapa selisihnya solat berjamaah di masjid dibanding di rumah solat sendiri 27 derajat? Karena mereka berangkat ke masjid hanya bertujuan untuk beribadah karena Allah. Letak hanya ini ada di dalam hati. Inilah niatnya. Tak ada niat yang lain, tak dipengaruhi oleh yang lain-lain. Yang dia harapkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap langkah mereka diangkatlah 1 derajat kemuliaannya. Setiap 1 langkah. Orang yang berduduk tadi berangkat dari rumah, lalu kemudian dia berangkat ke masjid, tak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah, maka setiap langkahnya 1 langkah Allah tinggikan derajatnya. Ya. Tidak usah minta dimuliakan, Allah yang akan muliakan. Kalau sudah Allah yang memuliakan, dihinakan oleh manusia, tidak akan hina untuk orang. Kalaupun manusia ingin memuliakan seseorang, tapi Allah hinakan dia, hina dia itu. Ya. Bagaimanapun cara menutupinya, ada saja cara Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang dia tidak bisa diangkat derajatnya. Maka jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah yang bisa senantiasa 5 waktu sehari semalam bisa berangkat ke masjid untuk memang tujuannya beribadah, niat dalam hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah-langkahnya akan ditinggikan 1 derajat, dimuliakan dia. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap 1 langkah diampuni baginya 1 dosanya. Ini yang kedua. 1 langkah tadi ditinggikan derajatnya. Yang kedua, akan diampuni setiap 1 langkah diampuni 1 dosanya. Maka beruntung orang yang jauh rumahnya dari masjid. Beruntung. Itu dia. Berapa kilo, Bang? Boleh tanya kan? Boleh. Ini konteksnya sholat Jumat. Iya. Apakah batal niatnya? Kebanyakan kita tengok Rasulullah kita dari rumah duduk masjid. Iya. Tapi ini duduk kita sebelum merokok. Nah, sampai duduk nanti kalau selesai dari merokok dulu. Apakah niat itu batal atau apa yang dapat pahala dari atau dosa dari masyarakat? Niatnya tidak batal. Niat tidak batal. Kenapa tak batal? Dia belum melakukan sholat tersebut dan dia akan melakukan itu. Tetapi dia selingi dengan sesuatu perbuatan yang la'ibu walah, ya. Perbuatan yang ya laga, sia-sia. Menurut saya, menurut dia enggak ya. Laga. Baru naik ya. Masih merokok. Nah, mestinya harus hadir mereka malam ini biar kita jelaskan. Ini sampai ke atas ini ya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segi unsur niatnya tidak batal. Ya. Pasti memang niatnya dalam hati berangkat ke masjid itu adalah untuk mengikuti sholat Jumat. Ya, mengikuti sholat Jumat. Karena ilmunya kurang, tak sampai ilmunya, maka dia selingi lagi dengan merokok. Sebenarnya jangankan merokok, bercakap-cakap pun, ya, apalagi sudah khutbah, tak ada baginya Jumat bagi orang yang bercerita waktu khutbah sudah dimulai oleh khatib. Ya. Jangankan untuk bercakap-cakap, mengatakan diam, tak ada baginya Jumat.
Sayang tuh. Inya tagahan orang, inya satu kan ini. Maka alangkah baiknya yang sudah dilakukan oleh pengurus kita. Saya yakin begitu dilakukan oleh para pengurus kita supaya menertibkan jamaah. Anak-anak nanti kalau sudah khutbah dimulai tak ada suara lagi sebelum khotib naik mimbar. Ya. Bapak-bapak yang masih ada saf di depan supaya diisi, dipenuhkan supaya bahunya tak terlangkah-langkahi. Nanti kita sampaikan tentang ini, kenapa saful awal. Ya. Jadi jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau sudah berangkat dari rumah hanya kan itu tadi, berarti dalam hati nih, tak ada tujuan yang lain, tak ada tujuannya sambil merokok sebelum Jumat. Dia memang betul-betul berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia di masjid, tahiyatul masjid, lalu mungkin sebelum dimulai khutbah dia akan berzikir. Ya. Tidak ada aktivitas yang lain karena tadi dimulai dengan hanya. Dan tentunya memahami hadis ini disunnahkan tentunya berwudu dari rumah masing-masing. Maka setiap langkah-langkahnya tadi, setiap satu langkah ditinggikan derajatnya, setiap satu langkah akan dihapuskan dosa-dosa. Oh, luar biasa. Menyimpang sedikit bahasan kita tentang rokok. Pernah mungkin saya sampaikan dalam majelis kita, wallahu alam sudah tersampaikan apa belum. Biasanya sesuatu yang baik itu kepada siapapun pasti akan baik. Air mineral. Kira-kira untuk orang dewasa baik enggak nih? Baik. Kalau baik kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik deh. Untuk ustaz baik. Untuk jamaah baik tidak? Baik. Untuk orang tua baik tidak? Baik. Untuk anak-anak baik tidak? Baik. Ini universal dia. Untuk orang sakit baik tidak? Baik. Untuk orang sehat baik tidak? Baik. Untuk laki-laki baik tidak? Untuk perempuan baik tidak? Baik. Berarti ini betul baik. Maka dibuat di sini halal. Ya. Mungkin ada halalnya? Ada ya? Ada ya? Oh, ada. Ada kecil halal. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya terhindar kita dari lagha tadi. Sesuatu yang baik kepada siapapun insyaallah akan baik. Lalu kemudian manusia itu diciptakan dari dua unsur, ada unsur ruhani, ada unsur jasmani. Ya. Maka jasmani ini biar kuat, biar sehat, dia harus diberikan makannya sesuai dengan asal penciptaannya. Ini ruhani kita biar sehat, biar kuat ruhani, biar cerdas ruhani, maka harus diberikan makanannya sesuai dengan asal penciptaannya. Apa makanan ruh kita ini? Inilah ilmu nih. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya minallah, dari Allah. Ya. Salat itu dari Allah. Maka orang yang salat itu akan kuat imannya. Hatinya akan kuat, ruhiyahnya akan kuat. Apalagi makanan ruhiyah itu zikir, apalagi makanan ruhiyah itu ilmu, apalagi makanan ruhiyah itu nasihat. Itu semuanya lah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu diberikan kepada ruh kita, ruh ini akan kuat. Jasad juga seperti itu. Jasad ini biar kuat harus diberikan makanan yang sesuai dengan asal penciptaannya. Jangan coba-coba masukkan ke dalam jasad kita ini yang tidak sesuai dengan asal penciptaan kita. Rusak nanti jasad. Air, ada unsur air. Ya. Yang paling baik itu airnya adalah air tanah. Maksudnya yang dari tanah dibanding dengan air hujan. Saudara-saudara kita di Tembilahan katanya menampung hujan, maka banyak yang ompong-ompong. Buat dia, yang gitu. Di Pulau Bengkalis sana gitu ya.
yang menampung air hujan, bukan dengan yang dari air gunung atau bukan dari air sumur. Ya. Tapi kalau dari sumur bagus dia. Artinya apa? Sudah difilterisasi dari tanah. Itu diminum segar, kuat di tubuh. Apalagi kita makan nasi. Nasi sebelumnya beras sebelumnya padi tumbuh di tanah, di sawah. Apa yang diambil oleh padi itu? Saripati daripada tanah. Maka ketika itu kita konsumsi, cocok. Besok berkurban, sapinya merumput, rumputnya tumbuh di tanah, yang diambil saripati tanah. Maka ketika daging kurban itu dikonsumsi, cocok dia. Kembali kepada yang rokok tadi, terpaksa kita sampaikan ini. Kan gitu. Rokok, ketika orang merokok, apa yang dinikmati dari rokok itu? Asap. Sepanjang dia mengkonsumsi tembakau, sehat dia tuh Pak. Kalau tembakau saja. Tengoklah di kampung-kampung nenek itu, apa namanya itu? Sugi-sugi, suntil. Kalau sepanjang itu, kan itu tembakau tok ya, diginikan lalu di sini, tidak akan pernah sakit perut tuh nenek. Gigi kuat. Terus apa yang dinikmati oleh orang dari merokok? Yang mereka nikmati adalah asap. Kan asap yang dinikmati. Asap itulah yang masuk ke paru-paru. Asap itulah yang naik ke hidung sampai merengsek ke otak itu. Ya. Asap berasal dari apa? Dari api. Ketika asap itu dimasukkan ke dalam tubuh, hancur tubuh itu dibuatnya. Tapi orang masih suka juga. Nah, abang menyimpulkan hukumnya saya sampaikan ya. Segala sesuatu yang menganiaya diri, menzalimi diri, hukumnya haram. Tak boleh dianiaya diri kita. Tak boleh. Tengoklah gambar itu, udah bolong di sini nih. Badannya. Ya. Silakan disimpulkan hukumnya apa? Tidak boleh menzalimi diri, tak boleh menganiaya diri. Tak boleh. Siapa yang menganiaya diri berarti dia berbuat zalim terhadap dirinya. Siapa yang menzalimi dirinya berarti dia berperilaku haram terhadap dirinya. Allah sudah kasih sehat kok dirusak juga tubuh ini. Ya. Maka dari itu jamaah hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, MUI mengeluarkan fatwanya haram, tapi MUI-nya sebagian merokok juga ya. Itulah kan. Nah, itulah oknum pula katanya, terserah lah. Jadi gitu. Ya. Tapi kalau kita bilang menurut orang yang merokok, iya. kalau menzalimi diri sendiri, menurut dia nggak zalim, dia enak kan ya, bahagia kan ya, hilang inspirasi ya. Tapi dokter juga yang bilang perokok aktif ya lebih berbahaya perokok fasik yang tak merokok, yang menghisap daripada, bukan hanya menzolimi dirinya, orang lain juga sudah dizoliminya. Wah, murakkab nih, bersusun nih zolimnya itu. Wah, itu nggak benar lagi. Kalau betul rokok itu baik, suruhlah anak sama-sama merokok. Merokok sama-sama sama istri, sama anak-anak yang umur usia 2 tahun, 3 tahun. Kalau rokok itu baik. Tapi anehnya, anaknya merokok ditempeleng sama dia. Anaknya merokok ditempelengnya, kakaknya merokok boleh. Jadi kembali kepada yang tadi, hadirin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mestinya ya, kalau saya dulu sampai di Masjid Al-Mu'minin Kutilang Sakti, saya hilangkan semua asbak-asbak dia. Tak boleh ada asbak rokok di sini. Dulu baru-baru di situ tuh asal ada Maulid Nabi Isra Mi'raj, udah ya dibagikanlah apa nih? Apa pula dibagikan nih? Kepikir piring untuk bagi kue, rupanya rokok mereka. Ya. La tudakhil fil masjid. Ya, jangan merokok dalam masjid. Ya, la tudakhil. Jadi saya minta penegasan aja tentang ayat soal tadi. Kadang-kadang kita datang ke masjid itu menumpang bagian lain. Ya. Misalnya sarapan itu setelah sholat isya, misalnya kita
Orang pulang ke rumah habis sholat kita Ya. apa? Kadang-kadang kita bentar kan, karena biasanya berkumpul gitu ya pada saat sholat. Pada diantar ke rumah kan bagus. Ya. Ke Pak Willy yang menulis begitu gitu ya. Ke website kami gitu ya. Jadi ke Puji kita hadir gitu. Ya. Umpaman lihat air gitu. Jadi ini tadi kenapa mereka mendapatkan 27 derajat? Kan di situ permasalahan awalnya tadi. Karena niatnya hanya untuk beribadah, untuk sholat, maka dia mendapatkan 27 derajat dibanding dia sholat di rumah sendiri ataupun sholat di pasar. Nah, ini bab sholat dengan niatnya hanya untuk sholat. Ya, kalaupun nanti mereka melakukan dalam tanda kutip ada majelis taklim seperti ini, ada rapat lagi, ya, tapi yang kita fokuskan kepada solat yang kenapa mendapatkan 27 lipat 27 derajat karena tadi niatnya tadi. Makanya mestinya jangan ditunggangi niat itu dengan yang lain-lain. Maksudnya tidak ada lagi untuk merokok, tak ada lagi apa untuk menukar, apalagi menukar sendal ya. Itu bahaya itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berangkat ke masjid sebelumnya dari rumah dia sudah berwudu, setiap langkahnya ditinggikan derajatnya, setiap langkahnya dihapuskan satu kesalahannya. Lalu kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap langkahnya akan mendapatkan satu kebaikan. Ya, orang ini luar biasa. Ya, diampuni dosanya, ya, ditinggikan derajatnya, setiap langkah mendapatkan satu kebaikan. Maka sungguh sangat merugilah orang yang tidak datang ke masjid. Ya. Kalau mama dari rumah kalau dari maka dari rumah Maksudnya sampai di tengah jalan batal wudunya. Ya. Mendapatkan kebaikan. Lanjut ke masjid. Kalau yang dari rumah tidak berwudu dari rumah. Sebaiknya kita ikuti hadis ini, ya. Dari rumahnya dia berwudu, lalu kemudian berangkat ke masjid, tidak ada niat yang lain kecuali untuk beribadah. Tetap lanjut dan tidak bisa balik lagi, ya. Apalagi 20 kilo rumahnya balik. Ya. Sampai di rumah habis pula waktu, ya kan. Jamaah tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3, ya. Ditinggikan derajatnya, diampuni dosanya, diberikan setiap satu langkah satu kebaikan. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila ia berada di dalam masjid dan ia dianggap mengerjakan salat selama menunggu dilaksanakannya salat tersebut. Ya. Kita kan menunggu sampai isya nih. Kehadiran kita sekarang di masjid ini, memahami hadis ini berarti kita dianggap sedang sholat. Pahalanya seperti pahala orang sholat, kalaupun kita tidak sedang sholat. Maka kalau seperti itu, tentunya aturan main dalam sholat harus difahami. Janganlah bercerita lah. Apalagi tadi balik-balik ke merokok itu lah. Tidak ada orang merokok sambil sholat, ya kan? Sholat sambil merokok gitu. Maka mestinya ketika dia sampai di masjid, apa yang mesti dia lakukan? Ya, yang mesti dia lakukan segera berada di shafful awal, di shaf pertama. Ya, shaf pertama. Ya. Jadi datangnya dia ke masjid, lalu kemudian menunggu masuknya waktu sholat, berapa menit yang yang dipakainya itu dianggap seperti sedang sholat, kalaupun dia tidak sedang sholat. Ya.
Jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali lagi, apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama menunggu dilaksanakannya. Berapa menit misalnya? 10 menit sebelum sholat maghrib tadi udah nyampe di sini. Dia pakai waktu untuk sholat sunat tahiyatul masjid 3 menit lah. 3 menit atau 4 menit. Ya, bantu-bantu awak pun dah sampai 4 menit ya. Iya kan? 3 menit masih kejar 3 menit. Sementara dia masuk ke sini masih ada 10 menit. Maka 7 menit tadi itu duduknya di sini, diamnya di sini, itu dianggap seperti orang yang sedang sholat. Kalau seperti ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tanya kita semua, masih pilih masbuk atau duluan datang? Hadisnya udah kita baca nih. Masih pilih masbuk atau duluan datang? Ayo berazamlah dalam hati kita masing-masing. Ya. Ini gunanya kita ngaji ini, ya, supaya ada berubah. Kalau setelah selesai pengajian ini masih besok masih masuk, betul? Berarti tidak ada berfungsi ini kaji. Ya. Nah, itu. Berarti kalau seperti itu harus datangnya lebih awal supaya diamnya di situ tadi menunggu masuknya waktu sholat dari dia setelah selesai sholat sunat tahiyatul masjid, atau duduknya dia menunggu masuknya sholat maghrib, menunggu masuknya sholat isya, menunggu masuknya sholat subuh, zuhur dan asar, dinilai seperti orang yang sedang sholat, kalaupun dia sedang tidak sholat ketika itu, hanya menunggu. Ya. Jadi jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian disampaikan lagi di sini, ya, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala mendoakan 3 doa kepada orang yang datang tadi, yang menunggu masuknya waktu salat tadi, didoakan dengan 3 doa. Sekarang kita sedang didoakan oleh malaikat menunggu masuknya salat isya. Apa doa malaikat? Allahumma rahamhu, ya Allah sayangi. Ya. Sampai kapan? Sampai nanti masuk salat isya. Itu doanya malaikat kepada kita, tak ada henti-hentinya. Berbahagialah Bapak Ibu yang bisa hadir menunggu masuknya waktu-waktu salat. Tetapi dalam hadis ini, di mana menunggunya? Di masjid, bukan di rumah. Di masjid. Itu dia kata kuncinya, masjid. Maka agak menggelegar hati ini rasanya ketika dilarang datang ke masjid. Ya, udah di sini. Dikit lagi apa doa malaikat yang kedua? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Siapa? Yang menunggu tadi masuknya waktu salat. Yang ketiga doanya, Allahumma tubu alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Malaikat mendoakan supaya diterima taubat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, abang anda sudah pernah didoakan oleh istri supaya taubat abang diterima? Wallahu a'lam ya. Ini malaikat yang mendoakan, ya Allah terima taubatnya, ya Allah terima taubatnya, ya Allah. Malaikat mendoakan. Masya Allah. Maka berbahagialah orang yang bisa datang ke masjid, dan apalagi lebih awal datang ke masjid, diamnya menunggu masuk waktu sholat, maka didoakan oleh malaikat dengan 3 doa. Yang pertama doa malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tubu alaihi, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah terimalah taubatnya. Saya yakin jika malaikat yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Jangankan malaikat, ustaz saja yang berdoa yakin awak, ya kan? Apalagi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti dikabulkan.
ada fenomena kan di masjid juga. Iya. Masjid lah bukan masjid. Belum masjid. Dia cepat datang masjid saya. Cuma juga ini. Pokoknya masjid juga. Dia cepat datang ya. Mungkin dia pertama datang, tapi duduk sana. Dekat tutup belakang malam. Itu fenomena itu di masjid saya tengok. Apakah dapat dia doa mereka itu tidak ada? Jadi jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kita sekarang ini, maka yang diminta itu kepada kita mengisi saful awal, saf pertama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, kita nanti akan sampaikan insyaallah. Sekiranya mereka tahu apa yang terdapat dalam suara azan, apa yang terdapat dalam saf pertama, tidak ada cara buat mereka kecuali untuk mengundi siapa yang mesti berdiri di saful awal. Sweet lu sweet, ya sweet. Siapa yang mana? Nyutot tagak di muka. Kan gitu. Bapak kenapa bisa berdiri situ? Saya juga bisa berdiri situ. Enak aja bapak. Nah, didoakan oleh malaikat orang-orang yang berada di saful awal. Merugi sudah datang ke masjid, pilih tembok di belakang. Memang yang paling laku Jumat ini cie duti wampe, ndak bersebelakang tuh. Atau enggak yang ampe kok laku tuh. Alun selesai khotib tu amma ba'du. Entah di alam mana lagi beliau tuh gitu. Ya, merugi. Maka di saful awal, saf pertama itu ndak ada cara buat mereka. Seandainya mereka tahu, mereka mesti harus mengundi siapa yang mesti berdiri di saf pertama. Maka dari itu jamaah hadirin yang dirahmati Allah, ndak saatnya apa namanya itu tarilah pak, ndak saatnya. Ya. Kalau ada yang bawang di depan, isi terus, rapatkan safnya, jangan kasih jarak, apalagi dikasih silang, anggap beresin. Ya, masuk setan di tengah. Dikit aja masuk. Maka dari itu jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah niat yang tadi, ya ketika dia berangkat ke masjid dengan niat untuk beribadah, untuk sholat, dengan beruduk dia, maka setiap langkahnya akan diampuni satu dosanya, setiap langkahnya ditinggikan derajatnya, setiap langkahnya akan diberikan satu kebaikan. Menunggu masuknya waktu sholat akan dianggap seperti orang yang sholat. Lalu kemudian malaikatnya Allah mendoakan mereka, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Mudah-mudahan kita semua yang menunggu masuknya waktu sholat isya ini mendapat imbalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi kurangnya ya. Ini sudah sangat qat'i sekali, sangat tepat sekali untuk untuk menguatkan kita dalam beribadah. Maka sekali lagi pertanyaannya kepada kita, jangan lagi pilih masbuk, tapi pilihlah untuk lebih awal datang di setiap sholat. Demikian saja Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khilaf janggal yang tidak pada tempatnya atas kedangkalan ilmu kami dalam menyampaikan hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kami dapat mengamalkan, kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja, subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.